Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, di sini sudah ada teman-teman media, sudah ada sekitar 29 orang yang bergabung. Pak Sugeng, ini sudah ada Mbak Dian dari Kompas, tadi dia sudah mengirimkan pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa langsung aja ya Pak Sugeng ya? Iya. Siap. Selamat siang Pak Sugeng, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya, ini saya nggak nyalain kamera karena ada error nih Pak. Mohon maaf ya Pak. Iya. Siap. Ini saya ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama tuh setelah SKB diteken kemarin, ini kan infonya akan disosialisasikan secara masif kepada aparat penegak hukum. Nah, ini nanti bagaimana ya Pak mekanisme sosialisasinya? Siapa yang jadi leading sektornya, kemudian metodenya seperti apa gitu Pak. Yang kedua, gimana nanti cara memastikan aparat penegak hukum ini tidak lagi multitafsir Pak dalam menafsirkan norma hukum di Undang-Undang ITE. Terus yang ketiga nih Pak, SKB ini diapresiasi juga Pak oleh masyarakat sipil Pak, karena dianggap memperjelas sejumlah ketentuan di pasal-pasal yang tadinya karet di Undang-Undang ITE, misalnya tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Tapi menurut masyarakat sipil, ini juga belum cukup gitu Pak, kalau belum ada revisi Undang-Undang ITE. Bagaimana sih Pak perkembangan rancangan Undang-Undang ITE itu di pemerintah saat ini? Itu dulu Pak pertanyaan saya, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian. Ya meskipun tidak menyalakan videonya, saya masih bisa membayangkan karena sering saya lihat Mbak Dian di Kemenko Polhukam. Pertama, sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan dulu karena kemarin saya sempat membaca di salah satu media online yang saya baca, judulnya ini agak mengagetkan juga. Judulnya begini kira-kira, SKB ditandatangani diam-diam gitu. Jadi saya ingin mengklarifikasi itu dulu ya. Artinya begini, tidak ada maksud sekalipun dari Kemenko Polhukam penandatanganan tidak dipublikasikan. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa penandatanganan SKB ini harus dihadiri secara langsung oleh 3 pejabat, tidak boleh diwakilkan. Jadi baik itu oleh Pak Kominfo, kemudian selain Pak Menkominfo ada Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung, itu harus hadir fisik ya untuk menandatangani. Dan tidak bisa dikuasakan, itu satu. Sehingga untuk menentukan waktunya tentu kan bukan sesuatu yang mudah karena masing-masing pejabat memiliki kesibukan yang berbeda dan tingkat keluangan waktunya juga terbatas. Tapi alhamdulillah kemarin bisa kita sesuaikan waktunya, kita laksanakan sore hari. Kemudian yang kedua, kenapa sih kok teman-teman media tidak diundang? Jadi ini bukan kita bermaksud menutup-nutupi, karena tidak ada manfaat apapun yang bisa kita terima, tetapi tidak mengundang teman-teman media karena situasi tentu kawan-kawan sudah sangat paham, grafik saat ini sudah katakanlah mengkhawatirkan cukup tinggi, sehingga ini yang kita lakukan. Tetapi sebagai penggantinya, kemarin dokumentasi kita sudah siapkan dan mungkin Mbak Ocha sudah memberitahukan dokumentasi yang bisa kita lakukan, termasuk statement dari Pak Menko dan Pak Menkominfo untuk diketahui teman-teman media. Untuk pertanyaan pertama tadi disampaikan bagaimana cara sosialisasinya. Saya sebelum ditandatangani SKB kemarin dan bahkan setelah ditandatangani saya masih mendiskusikan dengan Pak Menkominfo maupun Pak Dirjen Aptika di Kemenkominfo. Intinya begini, setelah ini memang kita akan ada program melakukan sosialisasi. Kemenko Polhukam akan terus mendorong sosialisasi ini dilakukan. Nah, kemudian dalam diskusi kemarin nanti akan dibuat buku saku ya. Buku saku nanti SKB itu akan diwujudkan dalam buku saku supaya lebih mudah untuk dibawa dan dibaca dan dipelajari oleh aparat penegak hukum. Nah, kemudian kita akan membuat jadwal sosialisasinya. Dalam situasi sekarang ada beberapa pilihan. Bisa full kita lakukan secara virtual atau hybrid. Nah ini nanti kita lihatlah situasinya. Tapi yang jelas saat ini kita sedang fokus bersama-sama dengan tim dari
ke Kominfo untuk mempersiapkan buku sakunya, sehingga buku saku ini akan kita sebarkan kepada aparat penegak hukum untuk menjadi pegangan. Kemudian bagaimana memastikan apa tidak multitafsir? Lah itu tadi. Ini kan sebelum ada pedoman ini banyak kalangan berpendapat terjadi multitafsir di dalam prakteknya. Nah, maka dengan adanya SKB ini, kemudian katakanlah dalam bentuk format PDF-nya kita juga sudah kirimkan ke masing-masing aparat penegak hukum untuk disebarluaskan, dan kita sedang mempersiapkan juga bersama Kominfo untuk menyiapkan buku sakunya. Lah diharapkan dengan tahapan-tahapan itu termasuk sosialisasi yang akan kita lakukan kepada jajaran aparat penegak hukum bisa katakanlah menutup celah adanya multitafsir di dalam implementasinya. Nah, kemudian tadi dipertanyakan bahwa pedoman ini tidak cukup, harus ada revisi. Saya sependapat. Saya sangat pendapat kalau mengatakan, Pak, pedoman ini tidak cukup, harus ada revisi. Saya pendapat. Dan ini dibuktikan, dua tim yang bekerja sama-sama merekomendasikan hal yang sama. Satu, merekomendasikan terkait pedoman implementasinya yang kemarin ditandatangani dalam bentuk SKB. Kemudian yang satu, tim duanya, merekomendasikan untuk dilakukan revisi. Nah, revisi tentunya ada norma-norma baru yang kita coba masukkan, dan itu di beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan ke teman-teman media. Dalam satu diskusi ada teman dari koalisi masyarakat waktu itu mengomentari, Pak, ini kami nggak puas Pak dengan pedoman implementasinya. Ini masih lebih bagus konsep revisinya. Jadi saya bilang, pedoman implementasi ini bukan membuat norma hukum baru, tapi pedoman implementasi ini untuk memperjelas apa norma yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Norma barunya tentu kita coba masukkan di dalam saran revisi dari Undang-Undang ITE-nya. Jadi inilah maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dikatakan, Pak, itu tidak cukup, saya juga sependapat tidak cukup, makanya tim ini juga merekomendasikan revisi yang draftnya memang kita sudah persiapkan. Jadi begitu Mbak Dian. Baik Pak Sugeng, terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu Pak. Amin, sehat semuanya ya. Selanjutnya dari Pak Tribun Pak. Ini udah masuk 3 pertanyaan, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak Gita, karena yang lain juga ingin bertanya. Silakan Gita. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Silakan Mas Gita. Izin Pak, nanya ini Pak, terkait dengan SKB ini, sosialisasinya itu akan dimulai kapan dan targetnya itu sampai kapan gitu ya Pak? Dan kemudian unit-unit apa yang menjadi sasaran dari sosialisasi SKB itu Pak? Kemudian sejauh ini apakah 3 kepala institusi yang menandatangani SKB itu sudah menyampaikan komitmen terkait sanksi bagi para aparat di institusi masing-masing yang tidak mengikuti pedoman itu? Jika belum ada, bagaimana Kemenko Polhukam melihatnya? Apakah komitmen terkait sanksi itu penting? Kemudian bagaimana mekanisme evaluasi praktik pelaksanaan SKB tersebut nantinya gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Gita. Jadi yang pertama terkait kapan kita mulai, ya kita secepatnya, tapi yang jelas kita sedang mempersiapkan buku sakunya. Karena begini, tentu kami menginginkan pada saat sosialisasi itu, ini kan sosialisasinya sasarannya tentu aparat penegak hukum ya. Tentu pada saat sosialisasi itu dilakukan, harapannya adalah aparat penegak hukum sudah membaca SKB itu. Jadi sudah ada bayangan pada saat kita melakukan sosialisasi itu sudah ada bayangan kira-kira pedoman itu seperti apa gitu loh isinya. Sehingga pada saat kita ketemu dalam satu forum, apakah itu virtual atau mungkin fisik, itu sudah bisa dibayangkan kira-kira apa yang akan ditanyakan kalau terjadi keraguan-raguan dari isi atau substansi dari pedoman implementasi itu. Nah, kita kan tadi saya sampaikan bahwa dari Kemenkominfo sedang mempersiapkan buku sakunya. Nah, saya masih menunggu, saya terlalu komunikasi dengan Kemenkominfo dan itu leading sektornya ada di Dirjen Aptika, Pak Semi. Kemarin saya secara khusus sudah bicarakan itu dengan Pak Semi dan mereka sudah siap untuk secepatnya melakukan pencetakannya, kemudian nanti kita bersama-sama melakukan sosialisasi. Nah, kemudian tentang komitmen kalau tidak dijalankan pedoman itu
sanksinya apalah. Ini kalau saya ditanya sanksinya tentu kembali kepada kepala institusi masing-masing, pimpinan institusi masing-masing. Ini kan termasuk bagian kesepakatan ini untuk mempertegas, dan sekali lagi ini instruksi presiden loh, sehingga sampai disusun pedoman implementasi seperti ini. Nah, sanksinya bagaimana kalau misalnya tetap tidak mempedomani? Saya pikir ini kembali kepada pimpinan kementerian lembaga masing-masing yang katakanlah bersama-sama menandatangani SKB ini. Tetapi yang pasti pada saat SKB ini ditandatangani, kita semua sepakat, baik itu Pak Menko Info, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, sepakat bahwa pedoman ini memang harus dipedomani dan dilaksanakan. Nah, sekarang nanti kita lihat aja di dalam prakteknya setelah ini, apakah masih ada penyimpangan-penyimpangan, masih ada tafsiran-tafsiran yang berbeda, yang sebenarnya itu sudah dipertegas di dalam pedoman. Jadi jangan tanyakan ke saya kira-kira sanksinya apa, itu ya tanggung jawab dari katakanlah pimpinan unit masing-masing, katakanlah kementerian lembaganya. Jadi begitu Mas Gita. Makasih Gita. Pak Sugeng lanjut kita. Dari Kemenko Polhukam belum mendapat komitmen gitu ya Pak, terkait dengan sanksi dari pimpinan masing-masing itu Pak? Atau ada informasi gitu? Belum ya Pak? Bukan masalah belum, kita tidak perlu nanya dong. Misalnya begini kan, misalnya saya nih, saya katakanlah setingkat deputi, nggak mungkin dong saya perlu tanya Pak Kabareskrim atau Pak Jampidum atau Pak Dirjen Aptika. Kira-kira kalau tempat Bapak tidak menjalankan pedoman ini, Bapak kena sanksi apa? Tentu tidak sampai seperti itulah. Karena yang pasti adalah pada saat pedoman ini ditandatangani, maka menjadi komitmen bersama ketiga aparat penegak hukum yang ada di Kemenko Info, kepolisian dan kejaksaan untuk mempedomani dan menjalankan di dalam katakanlah implementasi tugas dan kewenangan masing-masing di dalam penanganan pelanggaran pidana di kasus Undang-Undang ITE. Siap, terima kasih Pak. Gita, makasih. Selanjutnya dari Tirto ini Pak. Dari Tirto, Mas Berni. Silakan Mas Berni. Halo, permisi. Makasih Mbak Ocha, permisi Pak Sugeng. Ya, silakan Mas Berni. Pak Sugeng izin mau tanya begini Pak. Tadi seperti disinggung sebelumnya bahwa SKB ini diapresiasi oleh masyarakat sipil. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan dan pengancaman. Ini kan karena di sini ada salah satu ditegaskan bahwa perbuatan mengancam membuka rahasia berupa membuka foto pribadi atau video pribadi kan itu dianggap pidana. Ini kan menjadi harapan begitu bagi korban kekerasan gender berbasis kekerasan berbasis gender online begitu. Nah, hanya saja Pak begini, di pasal 27 ayat 1 itu kenapa kemudian pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan itu kan mengatur bahwa definisi asusila itu ditarik ke Undang-Undang Pornografi dan KUHP begitu. Tapi kenapa kemudian masih mengatur larangan menyebarkan itu secara pribadi begitu Pak? Padahal kalau di Undang-Undang Pornografi kan itu sebenarnya dikecualikan. Nah, jadi pertimbangan kawan-kawan Menko Polhukam dan lain-lain itu seperti apa waktu menyusun pedoman untuk pasal 27 ayat 1 itu? Terima kasih Pak. Mas Beni bisa ditegaskan ke saya poin mana ya yang dimaksud itu di pedoman di pasal 27 ayat 1 ya? Di kalimat mana yang ditafsirkan begitu? Sebentar. Saya buka. Di bagian di pedoman pasal 27 ayat 1 di nomor, sebenarnya saya juga buka filenya agak lama, Pak. Pasal 27. Enggak apa-apa, saya sabar menunggu. Ini Pak, di poin D Pak, konten melanggar kesusilaan yang transmisikan atau distribusikan, disebarkan melalui cara pengiriman tunggal ke orang perorangan maupun kepada banyak orang. Di poin D Pak. Ya. Ya, di poin itu kan disebut orang perorangan itu juga turut dijerat. Padahal kan kalau kita lihat di Undang-Undang Pornografi kan sebenarnya itu dikecualikan. Jadi penegasannya aja Pak. Jadi sebenarnya untuk orang perorangan ini dikecualikan atau enggak begitu? Oke. Makanya tadi saya perlu menanyakan di poin mana, karena saya juga ragu kayaknya kita tidak melarang seperti itu. Katakanlah begini ya, kita tahu kasus yang pasti kawan-kawan media ingat kasus yang Medan ya, yang artis ya, ya, membuat satu rekaman ya video
di antara mereka. Kemudian tentu pada saat melakukan perekaman hanya menggunakan satu handphone. Nah, kemudian setelah selesai ditransmisikan ke handphone satunya. Katakanlah kalau misalnya pada saat perekaman itu menggunakan handphone yang katakanlah yang laki-laki, kemudian pada saat sudah selesai pembuatan katakanlah rekaman itu kemudian ditransmisikan ke atau dikirimkan ke handphone yang perempuan, misalnya begitu. Nah, ini tidak bisa ditafsirkan seperti yang tadi dibacakan, gitu. Jadi tadi kan ada kata-kata cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan. Orang perseorangan itu adalah diartikan orang perseorangan yang tidak terlibat di dalam pembuatan video. Jadi sama sekali tidak terlibat. Kalau itu tidak, katakanlah misalnya begini, yang dimaksud di sini ini misalnya begini, katakanlah si A sama si B ini membuat satu video, atau katakanlah si A saja kan video yang bersifat model seperti ini tidak harus dengan 2 orang, bisa 3 orang dan seterusnya. Katakanlah kemudian dia mengirimkan ke orang lain, bukan sebagai orang yang ada di dalam video itu. Katakanlah AB, kemudian dari hasil rekamannya dikirimkan ke C. Ini yang dimaksud di sini. Dimaksud di penjelasan pedoman di pasal 27 ayat 1 khususnya di huruf D. Itu yang dimaksud itu. Jadi bukan berarti misalnya di antara mereka. Kalau itu yang termasuk itu berarti suami istri membuat video itu bisa kena. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi gitu ya. Siapa? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Mas Sugeng. Selanjutnya ini kayaknya yang terakhir ya Pak, karena Bapak setelah ini kan akan ada pertemuan lagi ya Pak ya. Iya. Yang terakhir itu dari Tempo. Silakan tadi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ini Tempo ada beberapa yang mengirimkan, tapi silakan Mas Robi mewakili teman-teman lain yang tadi yang ingin bertanya juga dan japri ke saya dari Tempo itu. Mas Robi. Ya, halo. Suara saya jelas, Bu Ocha, Pak Sugeng? Iya. Silakan Mas, jelas. Oke. Nyun sewu Pak Sugeng, Bu Ocha, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya karena sebagian pertanyaan tadi sudah dijawab, gitu ya. Pertanyaan pertama dari saya adalah apakah pedoman ini berlaku surut begitu Pak? Dalam arti ada kasus-kasus yang mungkin masih tahap penyidikan atau penuntutan itu apakah bisa menggunakan pedoman ini. Nah, itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, ini kan SKB baru mengatur kesepahaman pemikiran seputar implementasi, istilahnya begitulah Pak ya. Nah, tapi kan bagaimana dengan kesamaan penanganan perkara atau prosedur gitu. Walaupun misalnya di tahap penyidik dan penuntutan itu, penyidikan dan penuntutan itu berbeda, tapi ada sejumlah kalangan yang berpendapat bahwa ya dari penyidikan ke pelimpahan berkas penuntutan ini harus sinergis, jangan sampai berbeda. Nah, bagaimana itu diimplementasikan ke depannya? Apakah membuat kesepakatan baru seputar prosedur penanganan perkara UU ITE atau bagaimana? Lalu yang ketiga seputar ini Pak, di pasal pedoman implementasi di pasal 27 ayat 1. Nah, di 27 ayat 1 itu sudah mengacu ke Undang-Undang Pornografi dalam definisi kesusilaan secara sempit, tapi masih ada pedoman itu masih menuliskan muatan melanggar kesusilaan secara luas, yaitu hukum-hukum yang berada di masyarakat gitu, atau bisa dikatakan sebagai living law. Nah, poin saya menyoroti yang living law ini, Pak, kesusilaan yang ada, yang hidup di masyarakat ini bagaimana memastikannya supaya tidak melanggar asas legalitas begitu. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak Sugeng. Bu Ocha, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Robi, Mbak Ocha. Yang pertama tadi saya ditanya apakah berlaku surut. Kita sama-sama tahu kalau ketentuan, saya bicara ketentuan perundang-undangan ya. Karena SKB ini bukan salah satu ketentuan perundang-undangan. Karena kalau kita bicara ketentuan perundang-undangan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang
pembentukan dan peraturan perundang-undangan. Jadi memang keputusan bersama ini bukan salah satu produk hukum. Tetapi keputusan bersama ini diperlukan sebagai komitmen aparat penegak hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Untuk mengatasi misalnya penafsiran-penafsiran tentang ketentuan yang ada sehingga ini bisa menjadi seragam penanganannya. Jadi kalau dikatakan apakah berlaku surut, tidak. Cuman kan permasalahannya begini. Pak, bagaimana kalau misalnya perkara ini sedang proses penyidikan atau sedang proses penuntutan? Ya mestinya ini tetap bisa dipedomani, gitu. Ya, jadi tidak berlaku surut. Misalnya, Pak, ini perkara sudah putus sebelum lahirnya pedoman ini. Kalau mengacu kepada pedoman ini, mestinya itu bukan tindak pidana atau tidak diproses. Itu bagaimana yang nggak bisa? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana implementasi. Tadi sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya bahwa pertanyaan teman-teman media yang lain, bahwa untuk implementasinya tentu diharapkan dari masing-masing aparat penegak hukum yang ada di lingkungan Kemenkominfo, karena mereka punya PPNS, kemudian teman-teman penyidik Polri, serta kejaksaan bisa membuat langkah tafsir yang sama. Tapi kalau saya ditanyakan, Pak, itu prosedur lah. Kalau prosedur ini terkait dengan hukum acara. Kalau hukum acara, pedomannya cuma satu yang ada di KUHAP dan kita tidak boleh menambah-nambah kembali. Atau misalnya, Pak, ini ada kekurangan hukum acara tidak bisa ditafsir-tafsirkan seperti itu. Yang kita buat pedoman ini adalah terkait dengan bagaimana memaknai setiap pasal yang ada. Jadi di dalam Undang-Undang ITE khususnya pasal 27, 28, 29 yang kita atur ini termasuk pasal 36, itu adalah hukum yang sifatnya hukum material. Kalau beracaranya atau prosedur itu hukum acaranya masuk di dalam hukum formil atau katakanlah kita mengenal KUHAP, kita tidak mengatur tentang itu. Kemudian tentang pornografi, Pak, itu kan ada hukum yang hidup lah, ya. Karena masalahnya begini. Tentu kita harus bisa memahami situasi kultur masyarakat kita sangat berbeda. Katakanlah kita melihat misalnya di Jakarta dengan di Bali juga berbeda, di Bali dengan di Papua juga berbeda. Maka itu menjadi ukuran. Jadi kalau misalnya ada konten tertentu yang bermuatan tertentu dan itu katakanlah sesuai dengan hukum adat yang ada di situ, ya, dan itu hanya untuk konsumsi setempat, itu bukan masuk di ranah itu. Tetapi katakanlah ini mohon maaf, misalnya begini, ada hal-hal tertentu yang menurut adat setempat itu bukan masuk lingkup pornografi. Tetapi itu kalau misalnya menjadi konsumsi yang disebarluaskan, kemudian orang yang menyebarluaskan itu memang punya niat untuk melakukan penyerangan, ya, untuk melakukan penyerangan bahwa kelompok tertentu itu katakanlah masyarakat kita itu katakanlah melanggar kesusilaan, nah ini beda lagi. Jadi sekali lagi semua yang katakanlah terkait dengan tindak pidana yang diatur di Undang-Undang ITE itu tentu akan dinilai dari niat awal, ya. Kalau mungkin bahasa hukum dikatakan dengan mens reanya atau niat awal atau niat sikap awalnya seperti apa, dia punya niat jahat atau tidak, itu menjadi penilaian. Tapi kalau saya ditanya, loh Pak, itu kan subjektif sekali. Ya memang subjektif, tapi berdasarkan data-data yang sifatnya objektif. Jadi barangkali itu ya, Mas Robi. Pak Sugeng, ini ada yang satu lagi masuk, Pak. Tapi mungkin bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk yang terakhir, ini ada dari Mas Anggi dari Medcom. Mas Anggi, silakan Mas Anggi. Dan ini sebagai pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Silakan Mas Anggi. Ya, sore Pak Sugeng. Sore Mas Anggi. Pak, mohon maaf Pak, mau update. Itu kan saya kemarin sempat nanya ke Balek, itu kapan evaluasi prolegnas prioritas 2021 dilakukan. Katanya rencananya dilakukan bulan depan. Nah, dari pemerintah sendiri untuk revisi Undang-Undang ITE ini, apakah sudah mulai penyusunan draft dan sebagainya itu Pak, agar bisa dimasukkan dalam prolegnas prioritas Pak? Iya, jadi begini, Pak Menko Polhukam sudah mengirimkan surat kepada Pak
Menkumham, karena memang ini kan prosesnya itu melalui Pak Menkumham ya, sebagai wakil pemerintah di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, dan diharapkan di dalam pembahasan katakanlah perubahan dari prolegnas prioritas 2021 ini bisa menjadi bahasan. Apakah nanti ini bisa menjadi prioritas 2021 apa tidak. Tapi Pak Menko sudah mengirimkan surat kepada Pak Menkumham, dan tentu Pak Menkumham pasti akan merespon karena sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang itu. Dan pada saat melaporkan hasil tim kajian ini, baik berupa pedoman implementasi maupun draft usulan revisinya, itu Pak Menko Polhukam bersama-sama dengan Pak Menko Info bersama juga dengan Pak Menkumham diterima Bapak Presiden. Jadi Pak Menkumham sudah paham ini, gitu. Jadi nanti tinggal kapan dilakukan pembahasan tentang perubahan atau revisi dari prolegnas prioritas 2021. Tentu antara pemerintah dalam hal ini Pak Menkumham yang wakili pemerintah dengan balik DPR. Jadi begitu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sugeng untuk waktunya di tengah kesibukan yang lumayan padat ini, Pak. Bapak setelah ini juga akan lanjut ya, Pak. Akan ada pertemuan lagi. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung dan sudah menyediakan waktu untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.